Konnichiwa semuanya, ketemu lagi bersama saya Hiro Akikato di konten Hiro Monolog. Terima kasih teman-teman selalu nonton Hiro Monolog dan juga kasih komen dan pertanyaan. Aku sangat senang baca komen-komen dari kalian. Ada banyak pertanyaan yang menarik dan juga komen-komen menarik. Yang seperti video kemarin kan aku udah bikin video tentang pemberian uang tip bagi pelayan di Jepang dilarang karena bla 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 gitu kan. Di situ juga ada banyak teman-teman Indonesia yang pernah tinggal di Jepang yang nulis pengalaman sendiri gitu ya, pengalaman pribadi gitu. Jadi aku senang banget dan bisa belajar banyak hal juga sih dari komen-komen kalian. Terima kasih banyak ya. Dan hari ini angkat sebuah komen di video ada dari Gita, Aditya, Rini, Bang Kato tinggal di mana sekarang katanya. Oke, pertanyaan sangat basic. Gita, terima kasih banyak. Aku sekarang tinggal di Jakarta Selatan. Tapi sebentar lagi pindah ke Tangsel. Jadi anak Tangsel. Dari anak Jaksel pindah ke anak Tangsel. Sebentar lagi. Jadi ini kamarnya juga bentar lagi aku harus bersihin dan harus pindah dari sini. Anyway, hari ini aku pengen bahas sebuah pertanyaan atau komen dari Yohanes 25. Yohanes 25. Pertanyaannya adalah ini. Di Jepang ada Gojek nggak bang? Atau pasukan hijau? Wih, pertanyaannya, aku sering dapat pertanyaan semacam ini karena aku tahu banget teman-teman Indonesia itu sangat bangga kalau ada produk atau makanan atau perusahaan Indonesia yang ada di luar negeri, ya kan? Jadi wajar juga sih ada yang nanya ini, di Jepang ada Gojek nggak bang? Gitu. Ya oke, hari ini aku pengen bahas tentang ini. Gojek ada di Jepang atau tidak? Jawabannya adalah belum ada. Belum ada. Sayang sekali. Padahal aku pengen banget loh suatu hari ada Gojek di Jepang. Karena perusahaan Gojek sekarang udah bersama dengan Tokopedia, jadi namanya GoTo. GoTo apa Goto sih? G-O-T-O. GoTo apa Goto? Ya, entahlah. Kalau Goto itu kayak marga Jepang gitu. Orang Jepang yang punya marga Goto kan banyak banget. Goto-san, Goto-san. Nama perusahaannya Goto juga gak apa-apa sih. Lebih familiar gitu, kayak Honda, Suzuki. Tapi ya memang Goto gak apa-apa. Sekarang ya perusahaan Goto ya Gojek atau Tokopedia gitu kan sudah punya nama di dunia ya. Karena salah satu perusahaan unicorn di dunia. Luar biasa, bagus sekali perusahaannya di Indonesia. Dan aku juga punya sebuah konten live streaming bernama Hiro Sensei di GoPlay, salah satu media yang Gojek punya gitu kan, GoTo punya. Jadi aku kerjasama dengan Gojek juga, jadi aku sangat menghargai usahanya Gojek dan juga terima kasih banyak atas kerjasamanya gitu. Tapi belum ada Gojek di Jepang. Kenapa? Nah, aku pengen jelasin alasannya nih. Mungkin alasannya ada banyak sih, beberapa banyak hal yang belum sampai bisa buka Gojek di Jepang. Nah, kalau sebelum kita ceritain tentang Gojek, mari kita lihat tentang Uber. Nah, kalian masih ingat gak sih Uber? Teman-teman Indonesia masih ingat kan? Dulu ada Uber, Gojek, dan Grab. Gitu kan? Tapi Uber udah keluar dari Indonesia. Kalau nggak salah waktu itu ada masalah pajak dan segala macam. Dan akhirnya mereka berhenti beroperasi di Jakarta, di Indonesia. Tinggal Gojek dan juga Grab. Grab dari Malaysia, Gojek dari Indonesia gitu kan. Ya kan? Iya kan? Grab dari Malaysia kan? Tar. Coba aku cari Grab. Grab dari negara mana? Oh ya, Malaysia gitu kan. Ya, jadi Grab dari Malaysia, Gojek dari Indonesia.
Dan kenapa? Nah, Uber itu, sekarang di Jepang kan masih ada Uber. Tapi Ubernya cuma ada Uber Eats doang. Uber Eats itu kayak GoFood atau GrabFood kalau di sini. Jadi bisa pesan makanan lewat Uber Eats, dan kita bisa dapat makanan, diantar makanan dari restoran ke rumah kita. Itu namanya Uber Eats. Tapi Uber biasa yang kita bisa panggil mobil lewat aplikasi, mobil terdekat lewat aplikasi, itu udah nggak ada lagi. Kenapa? Itu ada beberapa alasan. Cuma karena yang paling susah itu karena perizinannya. Jadi sekarang di Indonesia atau Malaysia atau Asia Tenggara, negara Asia Tenggara yang beroperasi Gojek atau Grab, itu kan siapapun kalau mau bisa jadi driver kan. Mobil apapun, siapapun, kalau daftar ke Gojek atau Grab, langsung bisa jadi pengemudi Gojek dan juga Grab. Kalau di Jepang itu nggak bisa begitu, karena kalau mau anterin orang dengan ada tarifnya, itu butuh izin dari pemerintah. Nah, itu perbedaan yang signifikan antara Asia Tenggara dan juga Jepang. Itu salah satu alasan kenapa Uber itu nggak bisa beroperasi. Jadi nggak bisa Gokar, nggak bisa Gojek di sana. Itu karena butuh perizinan. Jadi orang biasa, maksudnya orang yang belum punya perizinan itu, sertifikat itu, nggak boleh anterin orang dengan pakai tarif. Jadi kayak taksi, gitu-gitu, pengemudi taksi itu semuanya punya sertifikat itu, perizinan itu dari pemerintah. Jadi itulah menjadi halangan untuk Uber juga waktu itu. Jadi Uber pernah masuk ke Jepang, tapi mereka itu bekerja sama dengan mobil sewa, rental car, perusahaan rental car, dan juga pengemudi yang sudah punya sertifikat. Nah, itu kan susah dong, otomatis jumlahnya jadi sedikit gitu kan. Jadi setiap mobil harus daftar juga ke pemerintah. Itu kan pasti repot, ya kan? Gara-gara itu kayaknya Gokar atau Gojek juga agak susah. Nah, untuk Gojek nih harus dapat sertifikat juga nih. Karena boncengan aja ada syaratnya. Boncengannya ada syaratnya. Kalau di Indonesia kan kalau beli motor ya langsung boleh kan, boncengin orang di belakang. Kalau di Jepang tuh nggak boleh. Jadi motor yang bisa boncengin orang itu harus lebih dari 51 cc. Dan juga di bawah 125 cc. Ini size motornya ya. Dan juga harus atas 20 tahun usianya. Dan juga harus melewati 3 tahun setelah dapat SIM. Jadi dapat SIM langsung boncengin itu nggak boleh. Wow, gue juga baru tahu ini. Karena aku nggak pernah beli motor di Jepang, ya kan? Harus lewat 3 tahun. Tapi itu untuk tol ya, untuk tol. Jadi untuk naik ke tol harus lebih dari 3 tahun setelah dapat SIM. Untuk SIM motor juga ada beberapa jenis. Dan motor yang di bawah 50 cc itu kan namanya Gensuki ya kalau di Jepang. Jadi kalau untuk SIM Gensuki ini, SIM untuk motor di bawah 50 cc itu kan nggak boleh boncengin. Berapa tahun setelah dapat SIM juga nggak boleh tetap. Kalau mau boncengin orang berarti harus dapat SIM yang lebih untuk motor yang untuk lebih size-nya besar, di atas 50 cc, 51 cc.
Jadi setelah dapat SIM itu, baru boleh boncengin orang di belakang gitu kan. Tapi itu pun untuk teman, maksudnya tanpa tarif. Kalau biayain orang untuk boncengin itu nggak boleh. Itu butuh sertifikat atau perizinan khusus. Dan selama ini karena di Jepang itu tidak pernah ada, kayaknya belum pernah ada taksi motor kayak ojek. Jadi perizinan yang bisa kayak taksi pakai motor itu belum ada. Jadi that's why itu mungkin alasan yang terkuat yang Gojek belum bisa masuk ke Jepang, karena belum ada sistemnya. Kalau misalnya benar-benar Gojek benar-benar mau fokus dan juga niat untuk masuk ke masyarakat Jepang, harus mengubah sistemnya, undang-undangnya, gitu ya. Jadi nanti kalau Gojek mau masuk ke Jepang harus bikin aturannya atau sertifikat baru menjadikan motor yang kayak taksi. Itu susah sih, emang susah banget. Tapi belum ada, berarti Blue Ocean kan. Blue Ocean itu maksudnya nggak ada saingan, belum ada saingan sama sekali. Jadi kalau sekali berhasil masuk ke sana, Gojek bisa laku juga kayaknya. Ya nggak sih? Ya kan? Dan kemarin ada kasus kayak gini juga, Uber Eats, kayak GoFood ya. Nah, untuk Uber Eats juga ada beberapa aturan yang tidak ada di Indonesia. Kalau orang Indonesia kan siapa aja boleh kan kalau daftar untuk Gojek atau Grab kan langsung bisa jadi pengemudi GoFood atau GrabFood juga. Kalau di Jepang itu yang paling aman pakai sepeda. Kalau pakai sepeda bawa makanan tidak masalah. Itu tidak butuh perizinan apapun. Atau pakai motor yang di bawah 50 cc. Bukan, 125 cc, di bawah 125 cc. Pakai motor yang di bawah 125 cc masih oke. Tapi di atas cc itu, atas 125 cc itu harus ada perizinan dari pemerintah untuk bawa makanan dengan tarif. Repot ya? Repot kan? Jadi, kalau mau bawa makanan dengan motor di atas 125 cc butuh perizinan. Dan juga kalau pakai mobil untuk bawa sesuatu dengan tarifnya, itu juga butuh persetujuan atau perizinan dari pemerintah. Jadi bukan kemarin, saya tahu kemarin sih. Ada kasus di Jepang, beberapa pegawai Uber Eats, bukan pegawai sih, pengemudi Uber Eats, yang pengguna Uber Eats, itu ditangkap karena mereka bawa makanan dengan mobil. Jadi mereka dapat order, seharusnya mereka pakai sepeda, kalau enggak motor di bawah 125 cc. Tapi mereka itu bawa makanan dengan mobil dan juga motor yang 250 cc. Nah itu ketahuan dan itu ditangkap dan didenda. Ada banyak yang kasus kayak gitu di Uber Eats. Karena orang Jepang sendiri pun kadang-kadang nggak tahu aturan itu. Ya aku juga baru tahu sekarang karena baca berita. Ya, jadi pokoknya perizinannya atau aturannya terlalu rumit dan ribet untuk Gojek masuk ke Jepang kayaknya. Jadi belum ada Gojek. Tapi untuk masa depan, siapa tahu ya, who knows, Gojek bisa masuk ke masyarakat Jepang. Aku berharap sih pasukan hijau kapan-kapan suatu hari seandainya pasukan hijau masuk ke Jepang dan mereka ada di Shibuya, Harajuku, Shinjuku sih, lucu sih, Gojek gitu ya. Semoga suatu hari bisa kayak gitu juga.
Oke, terima kasih teman-teman. Dan jangan lupa juga habis video ini nonton video lirik single terbaru dari aku, judulnya 39. Thank you ya. Semoga kalian suka lagunya dan tolong share atau like atau komen kalau kalian suka lagunya. Sangat membantu karena aku lagi pengen video lirik itu mencapai 10.000 viewers. Oke, terima kasih banyak. Sekian Hero Monolog kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Kalau kalian ada pertanyaan atau komen, silahkan aja nulis di komen bawah ya. Aku semua baca semua kok. Sampai bertemu lagi. Yang bagi teman-teman yang menjalankan puasa, selamat buka puasa dan selamat lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Oke, selamat lebaran semuanya. Bye-bye. Mata nih.